Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu
yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah Majelis Taklim Al-Furqan Ahad pagi, semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas tentang qada Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Sa'ban, Nabi mengingatkan agar segera membayar hutang puasa. Jadi kalau udah masuk bulan Sa'ban, selain Nabi itu berpuasa hampir 1 bulan. Jadi Nabi itu banyak puasa sunnah itu di bulan Sa'ban. Kemudian juga mengingatkan agar yang punya hutang puasa Ramadan itu segera dibayar di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena Nabi melarang hutang Ramadan itu ketemu Ramadan lagi tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran di dalam syariat. Apabila hutang Ramadan itu ketemu Ramadan belum dibayar, termasuk pelanggaran. Nah makanya supaya tidak termasuk melanggar syariat, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bulan Sa'ban ini mengingatkan agar segera bayar puasa hutangnya. Dan kalau seandainya hutang Ramadan ini bertemu Ramadan lagi belum dibayar, tetap harus dibayar setelah Ramadan berikutnya di Syawal, di Dzulqa'dah selanjutnya. Tapi karena ini sudah termasuk pelanggaran, makanya kena denda. Yang tadinya hutangnya cukup puasa saja, selesai. Tapi kalau sudah ketemu Ramadan baru dibayar setelah Ramadan ini, puasa plus memberi makan orang miskin. Nah, memberi makan orang miskin ini sebagai dendanya. Beda fidyah dengan denda. Beda. Kalau fidyah bisa menggugurkan kewajiban berpuasa, tapi kalau denda tidak menggugurkan kewajiban berpuasa. Makanya beda, walaupun nanti sama-sama nasi bungkus. Yang kedua, puasa Ramadan ini termasuk hutang yang akan diwariskan kepada wali atau ahli waris, yang kalau seandainya orang tua meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang puasanya, jadi ngewaris kepada siapa? Kepada ahli waris. Yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan hutang puasa, ada hutang puasa yang belum dibayar, maka walinya yang membayarkannya. Artinya tidak lunas walaupun kematian. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih punya kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Allah. Yang punya utang puasa bayarlah. Yang punya hutang fidyah segera bayarkanlah. Yang punya denda-denda hutang puasa segera bayarlah. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Ya, rukun Islam, atau lebih mudahnya syarat untuk menjadi orang Islam. Nah, di antaranya adalah puasa Ramadan dan berikut denda dan fidyah tadi. Jadi jangan sampai kita bermasalah dengan rukun Islam. Kalaupun seandainya di sisa hidup ini kita tidak sempat puasa sunnah, tidak masalah. Kalaupun seandainya di sisa hidup ini kita tidak sempat sedekah sunnah, tidak masalah. Yang penting sedekah wajibnya, puasa wajibnya kita bayar. Nah, itu aman. Nah, yang berkaitan dengan qada Ramadan di dalam Al-Quran, kita buka surat Al-Baqarah 184. Surat 2, Al-Baqarah, ayatnya 184. Tentang hutang puasa itu sendiri.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, nah di situ ada angka kecilnya, fidyah. Ada angka kecil penjelasan tentang bagi orang yang berat menjalankannya. Ada angka kecilnya di situ. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada dua kategori hutang puasa. Kategori pertama hutang puasa yang wajib dibayar dengan puasa. Yang kedua kategorinya nanti hutang puasa boleh dibayar dengan fidyah. Ini kategori hutangnya. Nah pembahasan kita nanti ada 3 tahapan. Yang pertama hutang lajang. Kalau bahasa Palembangnya bujang gedis. Ini yang pertama. Yang kedua nanti hutang menikah. Ada hamil menyusui. Tahap kedua. Tahap ketiganya hutang orang yang meninggal. Kenapa hutang yang meninggal? Karena seperti yang hadis yang kita bacakan tadi. Man ma wa ta'alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal. Suamikah, orang tuakah, anak yang udah akil balikkah. Dan mereka punya hutang puasa, maka sebagai ahli warisnya membayarkannya. Makanya hutang bujang gadis atau masa lajang, hutang masa menikah, hutang meninggal. Kita bahas satu-satu. Kategori hutangnya ada 2. Hutang puasa yang wajib dibayar dengan puasa. Hutang puasa tidak usah dibayar dengan puasa, cukup bayar fidyah. Nah untuk kategori yang pertama, sebab-sebab kita tidak berpuasa baik laki dan perempuan di awal ayat ini disebut. Di antaranya disebut. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit di bulan Ramadan, sakit ringan, batuk, pilek, tidak enak badan. Kata Allah, tidak puasa silahkan, tidak apa-apa. Yang sakit. Yang sehat dalam perjalanan safar, bukan sakit, ya safar. Minimal jarak tempuhnya 80 kilo ke atas. Yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa Ramadan pun boleh, kata Allah. Tapi dengan syarat, ganti. Wajib membayarnya. Wajib mengqadanya, bukan sunnah. Inilah hutang puasa yang wajib. Nah di antara contohnya 2. Ini laki dan perempuan mungkin pernah kita. Jadi kalau untuk laki dan perempuan semua ada di sini. Atau mungkin ada yang memang tidak mau puasa. Niatnya memang tidak mau puasa. Bilang ke suami, bilang keluarga, besok papa tidak mau puasa. Kenapa? Banyak pekerjaan. Boleh silakan. Yang kerjanya berat silakan tidak puasa. Tapi dengan syarat ganti. Apalagi yang muntah sengaja wajib qadha. Siapa lagi yang sengaja dibatalkan? Udah setengah hari dibatalkan. Boleh silahkan tapi ganti. Atau yang pura-pura puasa, sahur ikut, buka ikut. Ya, kayak puasa tapi sebenarnya enggak. Silahkan tapi wajib mengganti. Nah utang ini
Baik laki maupun perempuan di masa-masa kita akil balik ada ini. Dan wajib menggantinya. Hutang ini tidak boleh sampai 1 tahun. Nah kalau misalnya hutang masa lajang kita sampai hari ini ada, bukan lagi 1 tahun. Sudah bertahun-tahun. Berarti kena denda dong? Iya. Nah sekarang untuk melihat berapa banyak hutang kita, terutama untuk ibu-ibu. Yang membedakan antara kita laki dan perempuan, hutang yang ini yang pertama tadi ada, sama-sama ada. Hutang yang sakit, hutang yang safar, hutang yang memang sengaja tidak mau puasa, itu ada. Nah yang membedakan laki dan perempuan di mana? Sehingga kok perempuan banyak hutangnya ketimbang laki-laki saat halangan. Haidnya, ya kan? Nah itu yang bedanya. Yang setiap tahun ibu-ibu pasti ada ini di masa lajangnya. Masa akil baliknya. Standar maksimal usia akil balik itu 15 tahun. Udah maksimal itu. Tidak ada lagi 16. Jadi sudah maksimal 15 tahun. Artinya kalau sudah usia 15 tahun anak laki perempuan. Mimpi tidak mimpi. Haid tidak haid. Dia sudah akil balik. Di usia berapa? 15. Nah artinya ini maksimal. Makanya banyak yang usia 14 sudah halangan. Usia 13 sudah halangan. Tapi maksimalnya di 15. Laki dan perempuan kalau udah usia 15 tahun wajib puasa? Wajib. Dan untuk perempuan yang masih lajang, usia ini usia SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. SMP ini, 15 ini. Artinya di usia 15 tahun itu kita sudah wajib puasa. Dan ibu perempuan yang masa-masa ini harus setiap bulan halangan. Ya kan, setiap bulan halangannya. Dalam 1 tahun ada bulan Ramadan sekali. Berarti pas di bulan Ramadan halangan? Ya, halangan. Berapa banyak hutang halangannya? Dalam setiap tahun, karena Ramadannya cuma sekali, ada hutang 7 hari. Minimal itu 7. Untuk siapa? Untuk ibu-ibu. Nah ini yang harus bunda selesaikan sebelum wafat. Kalau misalnya ini pun belum selesai seketika wafat, yang harus membayarkannya siapa? Yang di hadis yang kita baca di awal tadi. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang bayarnya harus wali, ahli warisnya. Istri siapa ahli warisnya? Suami. Suami siapa ahli warisnya? Istri. Istri, suami siapa ahli warisnya? Anak-anak. Yang harus melanjutkan hutang ini. Artinya tidak selesai. Kalau tidak dibayarkan ahli waris, masalah tidak bagi ahli warisnya? Tidak. Tapi yang punya hutang, banyak masalah di barzakh. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Ya mudahnya itu bisa jadi batalin Islam seseorang karena rukun ini. Makanya jangan pernah ada yang bermasalah dengan rukun. Nah baik, sekarang kita lihat standarnya. Standar masa akil balik laki dan perempuan itu berapa tahun? Caranya bagaimana? Caranya lihat di usia berapa ibu menikah. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang menikah di usia 25 tahun. 25 menikah, umur 25 menikah. Dikurangi 15 tahun. 15 tahun ini apa? Masa belum akil baliknya. Jadi kalau misalnya 25 menikah, dikurang 15 tahun kan belum terhitung. Belum akil balik kan? Karena maksimal usia akil balik tadi 15 tahun. Kalau di usia 25 menikah, kemudian dikurangi 15 tahun, sisa berapa? 10. Nah 10 tahun inilah masa, bahasa Palembangnya bujang enggak? Masa SMP, SMA, kuliah, kerja, nikahnya. Jadi 10 tahun. Nah kalau 10 tahun, tadi dalam 1 tahun untuk perempuan yang haid ada hutang berapa? Dalam 1 tahun 7 hari. 7 kali 10, 70 hari hutang puasa yang wajib dibayar dengan puasa. Ini untuk siapa ini? Untuk ibu-ibu khusus haid ya, belum yang sengaja batal, sakit, segala macam tadi belum ini. Untuk kami laki-laki juga ada. Ini tidak selesai urusan ini. Sekalipun wafat. Sekalipun meninggal tidak selesai urusan ini. Ya. Nah makanya kalau bisa. Dan kalau seandainya betul ada hutang di sini. Nanti beda-beda bun ya. Ada yang nikah nanti di usia 20. 20 tahun udah nikah. Kalau 20 tahun udah nikah kurang 15 berapa? Tinggal 5. Benar. Kalau 20 tahun menikah kurang 15 tahun berarti tinggal 5 tahun. Berarti masa lajangnya 5 tahun. 5 kali 7?
35 hari hutang puasa bujang gadisnya. Dendanya berapa? Kalau yang tadi 7 kali 10, 70, usia 25 menikah, kurang 15, 10 tahun. Dalam 1 tahun ada 7 hari, 7 kali 10, 70. Kalau ada ibu yang sudah menikah sampai hari ini belum dibayar, berarti 70 nasi bungkus juga yang harus disiapkan. 70 hari puasa plus 70 nasi bungkus yang harus dibayarkan kepada orang miskin sebagai denda. Ingat, denda dengan fidyah maknanya berbeda. Kalau fidyah menggugurkan orang dari berpuasa, kalau denda tidak menggugurkan orang dari berpuasa. Sama kayak ibu-ibu punya utang 100.000 tapi udah 2 bulan belum dibayar. Kata yang nagih, ibu udah telat 2 bulan ini, ibu kena denda 20.000. Jadi bayarannya 120. Kalau ibu bayar 20 saja, lunas tidak? Tidak, sama ya, ingat. Kalau bayar nasi bungkusnya saja yang denda ini, puasanya lunas belum? Belum. Ya kan? Nah ini harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya betul Pak Bu, kita punya hutang di sini, mending ibu-ibu stop dulu puasa sunnahnya. Ibu stop dulu sedekah sunnahnya. Kita itu terlalu kerajinan. Puasa sunnah banyak dapatnya, tapi yang wajib belum dibayar. Sama kayak ini Bun perumpamaannya. Kita punya hutang warung 100.000. Tidak banyak-banyak, hutang warungnya 100.000. Tapi setiap hari kita ikut majelis taklim. Dari Senin sampai Ahad itu ada majelis taklim yang kita ikuti 1. Setiap majelis taklim Senin kita sedekah 10.000. Majelis taklim hari Selasa kita sedekah 10.000. Sampai ke Ahad 7 hari berapa sedekahnya? Itu sunnah apa wajib? Sedekah kita 1 pekan 70.000, kita ada hutang warung 100.000, pertanyaannya berkurang enggak hutang kita di warung? Boro-boro mau lunas. Berkurang saja tidak. Itu sama kayak orang yang punya hutang puasa bujang gadis sampai 30-70, tapi puasa Senin Kemisnya rajin. Puasa Ayaumil Bidnya setiap bulan. Bahkan puasa Rajab dari 1 sampai 10 dapat. Muharram dari 1 sampai 10 dapat. Pertanyaannya, hutang gadis Ramadan sama hutang bujang Ramadan ini berkurang tidak? Nambah denda. Iya. Harusnya ini dulu yang dibayar. Ini wajib, bukan sunnah. Iya. Mestinya setiap puasa yang Bunda lakukan Senin, Kemis, Ayaumil Bid dari 1 Rajab sampai 10 Rajab, 1 Muharram sampai 10 Muharram yang sering puasa itu, mending diniatin qadha. Niat innamal a'malu bin, kalau niatnya sunnah, enggak jadi. Harus ada niatnya. Kenapa? Pahala yang kita dapat itu sesuai dengan nih. Kalau Senin niatnya bukan qadha berarti sunnah. Kalau Ayaumil Bid niatnya Ayaumil Bid berarti bukan sunnah. Tidak berkurang hutang kita. Harus ada niatnya qadha Ramadan. Karena pahala ibadah menentukannya itu sesuai dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nah ini mestinya kita udah tidak ada hutang di sini Bu. Harusnya udah beres nih hutang bujang gadisnya. Nah untuk anak-anak kita yang udah punya cucu yang udah akil balik, Bun ya, usahakan mereka itu ibadah Ramadannya untuk tahun ini, yang 1 bulan lagi kita ketemu Ramadan ini, yang anak cucunya yang udah halangan, programkan puasanya seperti yang Nabi SAW anjurkan. Jadi berpuasa Ramadan, puasa Ramadan ditambah 1 Syawal itu sama kayak puasa Ayaumil Bid. Dapat pahalanya 1 tahun. Coba, yang rutin puasa Ayaumil Bid 1 bulan 3 hari. Kalau 10 bulan dapat berapa? Tambah 2 bulannya 6 hari, berarti 36. Kan satu tahun itu 12 bulan. 3 kali 10, 30. 2 bulannya 6, jadi 36. Makanya orang yang rutin puasa 1 bulan 3 hari itu dapat pahala 1 tahun. Sama dengan puasa Ramadan.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari Syawal, jumlahnya berapa? Sama dengan Yaumil Bid, namanya dapat pahala 1 tahun. Dengan catatan dapat 36 hari. Kalau ibu selama ini puasa bujang gadisnya tidak pernah dapat 36 hari, berarti tidak pernah dapat pahala selama 1 tahun. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan dikurangin 7 dapat berapa? 30 kurang 7 berapa? Dapat berapa? 20? 23. Belum dibayarkan sampai hari ini? Langsung puasa Syawal 6 hari. Iya, dapatnya berapa? 23 tambah 6 dapat berapa? 29. Berarti selama ini tidak pernah dapat pahala selama 1 tahun. Karena jumlahnya harus 36 hari. Harusnya bagaimana? Betullah yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ditambah 6 hari dapat pahala 1 tahun, jumlahnya harus 36. Artinya puasa Ramadan dulu dapatnya berapa? Untuk ibu-ibu dapat 27 hari. Benar? 23 hari. Iya kan? 1 pekan di bulan Syawal habiskan untuk lebaran. Pekan kedua bayar hutang. Genap baru 30 hari. Lanjutkan di pekan keduanya di 2 minggu terakhir Syawal. Lanjutkan dapatkan 6 hari Syawal. Pas jadi 36 hari. Baru dapat pahala 1 tahun. Dan programkan anak cucunya seperti ini. Kalau selama ini tidak seperti itu, berarti tidak pernah dapat pahala selama 1 tahun. Karena jumlahnya cuma berapa? 29 hari. Dan sudah menyalahi aturan. Berarti mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Coba buka Quran surat 7, 145. Surat 7, ayatnya 145. Surat Al-A'raf, ayatnya 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah. Min kulli syai'in موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang fasik. Baik, Ustaz bantu kata sebaik-baiknya, ada angka kecil. Sebaik-baik cara ibadah. Sama kayak tadi, makanya di grup-grup juga, itu yang heboh, yang diduluin yang sunnah. Kalau sebentar lagi tanggal 13, 14, 15, itu sibuk itu. Ngasih tahu untuk puasa Yaumil Bid. Salah? Enggak, itu benar. Ya kan? Kalau sudah hari Ahad, mulai itu nanti mulai di grup mengingatkan besok hari Senin. Ya kan? Nak puasa juga. Boleh, benar, tidak salah. Tapi jadi kebalik, kalau seandainya kita rajin yang sunnah, tapi yang wajib kita lupakan. Karena Allah mintanya dulukan yang wajib, bukan dulukan yang sunnah. Makanya tadi kalaupun seandainya, di sisa hidup ini kita tidak sempat puasa sunnah, di sisa hidup ini kita tidak sempat sedekah sunnah, tapi kita tidak bermasalah dengan sedekah wajib, dengan sedekah dengan puasa wajibnya, insya Allah Allah maklum. Tapi kalau kebaliknya Allah tidak maklum. Ini dalilnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita selesaikan sebelum kita wafat, hutang bujang gadis kita, dan tolong ingatkan suami, istri, anak yang sudah akil balik, termasuk orang tua kita yang masih hidup. Ini rukun Islam. Dan ini diantara sebab yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sangat berbahaya.
Makanya tadi kalaupun di sisa hidup ini kita tidak sempat puasa sunnah karena sibuk membayar hutang, insya Allah Allah maklum. Karena memang Allah yang minta dulukan wajib daripada yang sunnah. Dan untuk anak-anak, bun ya, cucunya, yang udah akil balik, programkan seperti ini tadi. Ya, puasa, dapat 23 hari, ada hutang 7 hari. Di pekan kedua Syawal, ya, programkan mereka untuk bayar hutang. Saat mereka bayar hutang, berarti mereka klop dapat 1 bulan penuh Ramadan. Lanjutkan di 2 pekan berikutnya, usahakan dapat 6 hari puasa. Pekan keempat di Syawal harus dapat 6 hari. Entah bagaimana caranya supaya mereka dapat pahala 1 tahun. Dan kalau seperti ini, bun ya, hutang puasanya tidak berlarut-larut. Karena untuk puasa di luar Ramadan itu berat. Tidak seperti di bulan Ramadan, bun ya. Kalau di bulan Ramadan itu kita banyak keringanan. Yang ganggu setannya sedang terbelenggu. Makanya mudahnya kita beribadah di bulan Ramadan. Termasuk anak pun mudahnya di bulan Ramadan. Itu di antara ciri-ciri setan terbelenggu. Artinya ada keringanan. Makanya jangankan orang tua untuk puasa Ramadan di bulan Ramadan itu. Anak kecil pun insya Allah bisa. Tapi kalau di luar Ramadan, untuk puasa menyelesaikan 1 hari itu butuh perjuangan. Sedangkan ibu-ibu ada hutang dalam 1 tahun 7 hari. Belum dendanya. Luar biasa perjuangannya. Ini kita anggap selesai untuk hutang yang kategori bujang dan gadis. Ya kan? Masanya tadi SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Caranya tadi bagaimana? Lihat di umur berapa ibu bapak menikah. Kurangin 15 sebelum akil balik tadi, sisanya itulah masa-masa bunda akil baliknya. Ya, atau masa lajangnya tadi. Sekarang kita naikkan, kita tinggalkan masa lajang tadi. Ya, kita udah selesai, udah jelas ya, caranya udah bisa. Dan ingat dendanya jangan lupa, itu sedekah wajib. Yang kedua, hutang masa menikah. Karena di situ tadi ada kata kedua, benar ya, kategori kedua hutang. Bagi yang berat menjalankannya boleh membayar fidyah. Siapa kategori yang berat tadi? Sakit berat, yang sudah bertahunan. Yang kedua, tua. Yang ketiga, hamil dan menyusui. Untuk kategori yang nomor 1 dan nomor 2 yang tua, bun ya. Kalau misalnya ada keluarga yang kalau dia berpuasa, semua penyakitnya bermasalah, maka tidak usah lagi berpuasa. Cukup bayarkan fidyah. Ya, cukup bayarkan fidyah. Cara membayar fidyah itu pun cash 1 hari, cash 1 hari, cash 1 hari. Boleh tidak dirapel? Boleh, tapi di awal, jangan di akhir. Kenapa tujuannya? Tujuannya kan ada dalilnya. Yang hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa. Makanya fidyah itu tidak boleh diganti duit. Tidak boleh diganti duit. Dan harus, kalau yang abdolnya itu 1 hari cash, 1 hari cash, 1 hari cash. Boleh dirapel, dibayar sekaligus tapi di awal, jangan di akhir. Tapi kenyataannya banyak masyarakat kita membayar fidyahnya dirapel di akhir, dibayar di akhir. Maka yang membayar fidyah itu tidak dapat pahala puasanya orang-orang yang berpuasa. Coba kalau 1 hari cash atau kita bayar di awal. 1 nasi bungkus kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa itu dimakan. Maka orang yang bayar fidyah itu mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Makanya diatur oleh para ulama. Kalau kita mau ngasih makanan yang sudah jadi, membayarkan fidyahnya kapan? Dari jam 5 ke bawah. Udah mendekat waktu buka. Tapi kalau yang ngasih berasnya, misalnya ada yang mau ngasih makanan berupa bahan mentah, ngasihnya pada asar. Karena harus diolah. Tujuannya tetap supaya dimakan oleh orang yang ya. Nah, untuk orang yang sakit berat, bun ya, cukup dibayarkan fidyah saja. Dan cara bayarnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya orang yang sakit berat ini, yang udah tahun kemudian disembuhkan Allah di 3 tahun berikutnya, dia wajib mengqadha lagi. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, cukup dibayarkan fidyah saja. Bagi yang sakit berat. Kalau yang tua, cukup dibayarkan fidyah. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat siapa? Ibu hamil menyusui. Dan Pak Ibu, ini istri kita, ibu kita pernah mengalami masa ini. Masa kedua ini. Inilah hutang yang bersamaan. Hutang suami, hutang istri.
Jadi kalau fidyah ini hutang bersama. Kalau bujang gadis hutang masing-masing, ya. Kalau yang ini hutang bersama. Yang hamilnya ibu, yang menyusuinya ibu, tapi bersama. Karena anak bersama tadi. Nah coba kita contohin. Untuk anak satu saja. Masa hamilnya berapa bulan? Masa hamilnya. Masa menyusuinya? 2 tahun. Umur anak ini berapa tahun? Umur anak ini berapa tahun? Umurnya 1 tahun, 2 tahun. Masa hamil dihitung tidak? Tidak dihitung usia. Masa hamil 9 bulan lebih. Masa menyusuinya sudah lahir enggak? 2 tahun. Berarti umur anaknya berapa? 2 tahun. Iya, jadi umur seseorang itu dihitung masa lahir, bukan masa hamil. Makanya hamil dan menyusui terpisah. Ya. Coba untuk anak satu saja, masa hamil, masa menyusuinya kita bulatkan 3 tahun. 9 bulan, 2 tahun masa menyusui untuk satu anak. Ada 3 tahun, berapa kali Ramadan? 3 kali. Kalau kita genapkan dalam 1 bulan itu 30 hari. Berapa hari semuanya? 90 hari. 90 hari itu untuk berapa anak? 1 anak. Sekarang fidyahnya berapa yang boleh bayar fidyah ini? Yang di dalam ini fidyahnya siapa yang menerima? Orang miskin. Ya, jangan berikan fidyah itu kecuali orang miskin. Khusus untuk orang miskin. Intinya menengah ke bawah udah boleh. Sekarang untuk orang miskinnya 1, 2, 3 boleh. Ya, minimal 1 orang. Pertanyaannya, kalau misalnya makanannya apa? Kalau nasi bungkus tetap 1 bungkus hitungannya 1 hari. Kalau kita alihkan ke nasi bungkus, untuk 1 anak tadi 90 hari, berarti kalau bungkusnya berapa nasinya? 90 bung. Ini apa ini? Ini fidyah tadi apa? Pengganti bisa menggugurkan kewajiban orang dari berpuasa. Pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i 2 pendapatnya. Kalau digabungkan pendapat yang pertama dengan kedua. Yang satu cukup bayar fidyah, tidak usah bayar qadha. Yang satu pendapatnya cukup bayar qadha, tidak usah fidyah. Dan 2 ini yang dipegang oleh pendapat Imam Syafi'i. Pengikutnya sudah bayar fidyah, juga dianjurkan bayar qadha. Imam Malik ikut pendapat yang pertama, yang satu saja. Cukup dibayar dengan fidyah. Nah sekarang kisaran kalau misalnya nasi yang siap makan itu berupa nasi bungkus 1 hitungan 1 hari, 1 bungkus 1 hari. Kalau mau ngasih beras berapa? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ayatnya 95. Besaran kalau yang makanan, kalau seperti gandum. Kalau di Mekah ya, gandum, kismis, kurma. Kisarannya kilonya berapa? Di surat Al-Ma'idah ayat 95. Langsung dibaca artinya Ustaz. Surat 5 ayat 95. Besaran kisaran fidyah berupa beras dan yang lainnya. Selain dari nasi bungkus. Quran surat 5 ayat 95 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram atau haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat atau membayar tebusan. Dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah maafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Ya, ini pelanggaran. Kalau tadi pelanggaran hutang puasa, kalau ini pelanggaran saat ibadah haji dan umroh. Saat ambil mikot di Ji'ronah, kalau yang dari Madinah, ambil mikot kalau dari Mekah, dari Mekah Ji'ronah, kalau Madinah di Bir Ali ya. Nah kalau sudah ambil mikot itu berlakulah larangan-larangan. Tadi Nabi melarang hutang puasa sampai ketemu Ramadan. Nah kalau udah ngambil mikot ada larangan-larangan, tidak boleh membunuh hewan, ya kan, berkata rapas. Kalau dilakukan itu ada dendanya. Satu pilihannya memerdekakan hamba saya, berpuasa 3 hari di Mekah atau di Madinah. Yang ketiga membayar dam. Ya, kalau di sini memberi makan.
seimbang dengan makanan yang dikeluarkan dendanya. Nah ini takarannya sama dengan fidyah. Coba Ustadz, ada makanan yang diseimbang itu yang dikeluarkan dengan makanan yang seimbang yang dikeluarkan, ada angka kecilnya. Untuk memberi makan orang miskin 293 ya? 293. 293. Puasa yang jumlah harinya sebanyak yang diberikan kepada fakir miskin seharga hewan yang dibunuh. Ya. Mud lebih kurang 6,5 ons. Ya, jadi standar Bunya minimal. Kalau nasi tadi 1 bungkus hitungannya 1 hari. Kalau beras, pendapat yang pertama minimal 1 mud. Jadi 1 mud ada 1 mud ada 1 sa. 1 mud itu berapa? Kalau di Indonesia 6 ons setengah. Setengah kilo lebih semato setengah apa? Kalau yang Palembang tuh kayak itu ngomongnya ya. Jadi 6 ons ini minimal ini. Pendapat yang kedua 1 kilo. Pendapat yang ketiga 1,5 kilo. Nah, pendapat-pendapat ini, Bun, selain dari ayat itu tadi diambil peristiwa apa? Peristiwa seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan. Dan menemui Nabi SAW, ya Rasulullah, celaka aku. Ngapa? Kalau bahasa kita, telaju. Ya sudah, ada apa-apa kata Nabi. Jadi cak mano, puasalah 2 bulan lagi, dendonyo. Lah yang ini belagi telaju, udah baca, puasa 2 bulan. Ya sudah, ganti apa? Ganti memerdekakan hamba saya. Tak bisa pula, ya sudah bayar denda, memberi makan orang miskin. Tak kuat juga, akhirnya mereka patungan, para sahabat patungan untuk mengumpulkan kurma untuk sebagai dendanya tadi. Setelah terkumpul itu Nabi mengatakan, nah ini kurma sebagai ganti denda kafaratmu tadi. Dan berikanlah kurma ini kepada orang yang paling miskin di kampungmu. Kata lelaki itu apa? Tidak ada ya Rasulullah SAW orang yang paling miskin di kampung itu kecuali aku. Ketawa Nabi SAW. Terus apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, berikanlah kafarat kurma ini, denda ini, kepada siapa? Kepada anak dan istrimu. Nah, ada yang berpendapat kurma yang berkarung itu, ada isinya, ada yang bilang 15 mud, ada yang berapa sa. Nah, dari situlah takaran mud itu. Makanya pendapat yang pertama, minimal 1 mud. 1 mud itu 6 ons setengah untuk 1 hari. Ada yang mengatakan setengah sa. 1 sa itu setara dengan 4 mud. Ada yang setengah sa, ada yang 1 kilo. Makanya ada yang sampai 1,5 kilo. Tapi di masyarakat kita Indonesia luar biasa. Fidyahnya berapa? 2,5 kilo. Masya Allah. Iya. Tapi kalau boleh, karena di Quran tadi boleh untuk 1 orang miskin, 2 orang miskin. Tapi sebenarnya kalau utang udah kebanyakan kayak ini, 2,5 kilo itu, kalau dibagi 6 ons setengah, dapat berapa? Bisa jadi 4 hari. Iya kan? Kalau lah tahu dari sekarang, karena utang ini banyak, belum matinya ini baru menikah. Nah sekarang kita rujukkan, kalau standar 6 ons setengah untuk 1 hari kalau beras, ada yang pendapat 1 kilo atau yang ketiga tadi 1 kilo, 1,5 kilo. Sekarang tadi untuk anak satu, proses hamil menyusuinya kena berapa bulan? 3 bulan. Untuk anak 1. Kalau kita hitungkan harinya kita genapkan dalam 1 bulan tadi, 30 jadi 90 ha. Nah tinggal kalikan, mau pilih A, B, C, D. A 6 ons setengah, B 1 kilo, C 1,5 kilo. Dikalikan 90. Kita hitung satu-satu. Yang 6 ons setengah. 6 ons setengah dikali 90. Hasilnya berapa? 58,5 kilo. Kita bulatkan biar ingat-ingatnya mudah. 60 kilo lebih 1 kilo. Udah 60 kilo. Per anak. Ini yang minimal. 60 kilo. Fidyah per anak ini yang minimal. Kita naikkan lagi ke yang B. Yang B tadi berapa? 1 kilo. Kali 90 kilo hasilnya, 90 hari hasilnya berapa? 90
kilo. Ini yang B. Yang C-nya 90 hari dikali 1,5 kilo, hasilnya 135 kilo per anak. ABCD, A 60 kilo per anak. Yang mampu naik boleh 1 kilo berarti 90 kilo per anak. Atau yang 135 kilo per anak. Belum selesai ini bun ya. Ini per anak ya. Tinggal kalikan anaknya berapa. Kalau anak bunda misalnya 10, berarti 60 kilo dikali 10 berarti 600 kilo. Anaknya lagi yang tadi yang 10 tadi 900 kilo tadi dikali 10 berarti 900 kilo. Ya kan, hampir 1 ton. Nah yang 135 kilo tadi anaknya 10 juga misalnya. Kali pula 10 orang anak. Berarti 1 ton 350. Pertanyaannya, ini hutang siapa? Hutang suami dan istri. Pertanyaannya, ini sunnah apa wajib? Ini ayatnya wajib, Pak. Wajib ini. Bukan sunnah. Makanya ibu, Pak, kalau misalnya kita ada program-program sedekah nasi, ada yang di saudara-saudara kita, sedekah Jumatnya sampai 10 nasi bungkus. Sunnah. Ada lagi yang majelis taklim itu program GIP namanya, gerakan sedekah beras. Sampai bertonton itu dapatnya. Kenapa ndak yang ini diniatin untuk bayar denda, bayar fidyah? Ini wajib, yang sunnah nanti dulu. Nah, kalau ada utang di sini, Bu, maaf, kalaupun kita meninggal, ini belum selesai kita bayar atau belum kita bayar, itu nyusahin anak. Jadi beban. Apakah anak dosa kalau tidak membayarkan hutang ibu dengan bapak yang masalah fidyah ini? Ya enggak lah. Tapi yang tersiksa ibu dan bapaknya di barzah. Gara-gara apa? Hamil menyusui anak-anak. Belum dibayar. Ini utang suami istri, Bu. Iya. 2 ini ya. Udah 2 nih. Ada lagi. Yang ketiga. Hutang kapan? Hutang meninggal. Yang kita contoh yang hadisnya tadi. Man mata wa alaihi siyamun fama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan kemudian dia meninggalkan hutang-hutang puasa ini, fidyah tadi hutang puasa, yang denda tadi hutang puasa juga, kemudian dia meninggal, maka walinya wajib membayarnya. Contohnya tadi, kalau seandainya kita meninggal, hutang gadis, hutang bujang kita belum kita bayar. Hutang fidyah anak-anak yang kita lahirkan ada 5, 10, 7 tadi belum kita bayar. Kalau kita meninggal siapa yang bayar? Ahli waris kita. Ahli waris kita siapa? Suami, istri, anak, mereka yang harus bayar. Karena kita belum meninggal, artinya masih punya kesempatan untuk bayar. Sekarang saya tanya, ibu yang hadir di sini ada tidak suami yang sudah meninggal? Ah, kan? Siapa lagi? Bapak yang hadir di sini ada tidak istrinya yang sudah meninggal? Ada. Mungkin di antara kita, ibu yang udah dewasa, ibu bapak yang udah dewasa, mungkin ada anak yang sudah akil balik meninggal. Nah, kalau belum ada, udah enggak masalah. Berarti suami istri ada yang meninggal. Sekarang, ibu dan bapak kita ada yang sudah meninggal. Nah ini. Kalau mereka yang sudah meninggal, mungkin tidak. Ayah dan ibu kita punya hutang gadis, bujang. Masalah ini. Yang kita masih hidup aja kajian udah di mana-mana tinggal pilih. Senin ada, Selasa, Rabu ada, kajian sunnah banyak, fikih banyak, tadabbur banyak. Yang kita masih hidup udah menemui kajian di mana-mana dia masih ada utang, masa orang tua kita tidak punya utang? Dan pendapat Imam Malik untuk orang tua ibu bapak kita yang sudah meninggal, yang dia punya hutang puasa bujang dan gadis tadi, kata Imam Malik cukup dibayarkan fidyah, diganti dengan fidyah. Kenapa? Karena dalil Imam Malik bagi orang yang berat menjalankannya cukup dibayarkan fidyah. Itu yang dipegang oleh mazhab pengikutnya Imam Malik. Untuk orang yang sudah meninggal, ibu dan bapak kita termasuk suami istri, anak yang meninggal belum akil balik dan mereka punya utang ini, utang bujang dan gadisnya, cukup dibayarkan dengan fidyah. Tidak menyelesaikan hutang puasa sekalipun kematian.
Ini hutang bujang gadis ibu bapak kita loh. Cukup bayarin fidyah. Hutang yang kedua ibu dan bapak kita apalagi? Hutang saat kita hamil menyusui kita. Sama dengan ibu tadi. Coba saat ibu kita yang hamil kita dan menyusui. Kemungkinan mereka juga belum bayar fidyah. Faktornya banyak. Ekonomi. Jangankan untuk bayar ini. Tidak ada yang terbebas dari fidyah sekalipun ekonominya miskin. Tidak ada yang terbebas dari fidyah. Atas, menengah, bawah, ekonomi nah seperti apa. Kalau fidyah tetap harus tidak ada terbebas. Kecuali zakat. Kalau zakat kan orang-orang tertentu yang ngeluarin. Ini enggak. Kaya, menengah, bawah. Artinya jelas mereka punya hutang ibu dan bapak kita. Dan ini hutang bersama. Kalau seandainya mereka punya hutang masalah fidyah ini karena melahirkan kita dan hamil kita. Artinya mereka dipastikan banyak masalah di barzah. Karena ini rukun kenapa tidak kita fidyahkan diri kita sendiri? Sama kayak di masyarakat kita ada istilah akikah diri sendiri. Padahal sunnah. Kalau udah masuk bulan haji tuh sibuk tuh nenek-nenek nanya, Ustadz gimana hukumnya kalau saya berkurban tapi saya belum akikah. Ibu umurnya berapa? Sudah 70. Udah nenek-nenek masih mikirin mau akikah. Mending yang ini loh, ini wajib loh. Iya. Ibaratnya kalaupun seandainya ibu ada uang untuk berangkat umroh, mending saran saya batalkan dulu, pending dulu umrohnya. Buat apa? Buat bayar ini. Hutang masa bujang gadis, hutang saat menikah, hutang saat ibu-ibu kita yang sekarang di barzah. Nah makanya usahakan ini yang wajib dulu. Nah sekarang contohnya, kalau ibu mau fidyahin diri sendiri, yang hutangnya bapak dan ibu ini bukan hutang kita ya. Hutang kita tadi, hutang anak-anak kita. Itu hutang siapa? Hutang suami istri. Nah, tapi ada hutang ibu bapak kita yang mungkin mereka sudah meninggal. Itu hutang mereka, bukan hutang kita. Tapi karena mereka sudah meninggal, maka kewajibannya itu kembali kepada ahli warisnya. Ahli waris kita. Nah, artinya untuk satu anak saja, ibu kita yang udah meninggal sama bapak kita, kalau belum dibayar, ada hutang beras berapa? Kalau untuk beras minimalnya tadi, 60 kilo per Kenapa anda ibu bayarkan? Carikan uang. Carikan beras sebanyak 60 kilo. Bebaskan mereka dari siksa barzah gara-gara ini. Mereka tersiksa bu gara-gara ini. Ini wajib bagi mereka. Dan ini rukun Islam. Ngesahkan Islam seseorang baik atau tidak lihat dari 5 pilar ini. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5 pilar ini menentukan baik Islam orang atau tidak. Makanya sampai mati pun tidak menyelesaikan masalah ini. Karena ini termasuk dari rukun Islam. Nah kalau seandainya ibu mau bantu orang tua kita, ibu bapak yang di barzah, karena kalau fidyah ini hutang bersama, artinya kalau bermasalah mereka berdua bermasalah ini, karena ini hutang bersama. Kalau ibu ada rezeki, coba dibantu ini. Bebaskan orang tua kita. Kalau ibu belum bisa banyak, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Saya contohin, ibu punya uang 12.000, dapat nasi bungkus 1 enggak? Atau punya uang untuk beli nasi bungkus 2 aja. Kenapa tidak bebaskan orang tua 1 hari saja? Niatkan ya Allah, ini fidyah orang tua saya. Yang satunya ya Allah, ini fidyah untuk ibu saya. 1 hari mereka terbebas dari azab ini. Ibu pengen tahu enggak? Kalau di dunia 1 bungkus cuma 12.000. Kalau di barzah, nahankan pedih derita di barzah 1 hari berbanding dengan 1000 tahun mereka menahankannya. Betapa pentingnya 12.000 tadi nasi bungkus bisa membebaskan mereka dalam 1 hari azab ini. Di sana waktu 1 hari berbanding dengan 1000 tahun. Begitu berharganya 12.000 tadi untuk membebas. Kalau dengan 12.000 saja bisa membantu mereka. Apalagi yang berani memfidyahkan diri sendiri atas nama orang tua, ibu dan bapak. Mereka terbebas masalah fidyah kita dengan 1 orang. Syukur-syukur kalau seandainya kita bisa. Misalnya kita 5 bersaudara nih misalnya. Ibu udah bayar. Ingatkan 4 saudara kita ini. Ayo bayarkan fidyah diri sendiri. Ini hukumnya wajib bukan sunnah. Ya kan? Makanya dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Ini luar biasa. Ini diantara cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang sudah tiada. Ini diantara caranya. Sebenarnya kajian ini berkaitan dengan waris. Ya, syarat membagi waris itu sebelum hutang dengan Allah dibayar, sebelum hutang dengan manusia dibayar, belum boleh bagi waris harusnya. Karena pengetahuan ini belum sampai, akhirnya apa? Waris udah dibagi,
Utang belum di ujung-ujungnya. Yang satu nunjuk, caknya kakak yang tua be yang bayar utang ini. Oh kan enggak sah itu harusnya. Ini dulu harusnya. Kajian diwaris itu kayak itu. Sebelum dibagi ini dulu. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Hutang kita masa kita lajang, hutang kita menikah suami istri, hutang siapa? Hutang keluarga kita yang sudah meninggal. Makanya tadi kalau ibu bapak ada rencana buat pesantren, mending pending dulu. Ya. Sorga yang paling indah itu sorga yang diraih dengan orang tua. Udah cukup menjamin masuk sorga, Bu. Kalau kita bisa bantu menyelamatkan orang tua. Iya kan? Nah jadi kalau misalnya ada pilihan, karena memang di dalam Quran dahulukan yang wajib baru yang sunnah, mending yang ini dulu didahulukan. Ya PR bersama ini, PR keluarga bersama. Jangan sampai kita bermasalah dengan rukun Islam. Dan ini hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.